Selamat pagi dan salam sehat bagi kita semua. Baiklah anak-anak, pertemuan kali ini kita akan membahas topik yang baru yaitu menyimpulkan isi pidato persuasif. Dalam topik ini kita akan membahas tentang langkah-langkah menyimpulkan isi pidato persuasif dan aspek yang diperhatikan dalam menyimpulkan isi pidato persuasif. Berikut adalah langkah-langkah menyimpulkan isi pidato persuasif. Yang pertama, pusatkan perhatianmu. Kemudian siapkan alat tulis, bisa berupa buku, pensil, dan pulpen. Dengarkan atau baca sebuah pidato persuasif. Setelah kamu mendengar atau membaca, catat pokok-pokok pidato berupa informasi. Setelah itu, simpulkan isi pidato yang didengar berupa kalimat-kalimat. Kemudian, susunlah kalimat tersebut menjadi simpulan yang utuh. Demikianlah langkah-langkah untuk menyimpulkan isi pidato persuasif. Aspek yang diperhatikan dalam menyimpulkan isi pidato persuasif. Yang pertama, simpulan harus memuat pokok isi pidato. Makanya tadi saya katakan kalau kamu membuat simpulan itu harus memuat pokok isi pidato tersebut. Yang kedua, simpulan tidak menyimpang dari isi pidato. Kamu boleh membuat dengan bahasa sendiri, tetapi tidak lari dari isi pidato. Simpulan bukan merupakan komentar, melainkan ringkasan isi pidato. Nah, setelah kita membahas bagaimana menyimpulkan pidato, selanjutnya kita akan membahas tentang struktur pidato persuasif. Adapun struktur pidato persuasif ini terdiri atas 3 bagian, yaitu pembuka, isi, dan penutup. Pembuka ini terdiri atas salam pembuka, sapaan. Nah, sapaan ini dimulai dengan urutan yang lebih tinggi jabatannya. Misalnya di sekolah, dimulai dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, pegawai, dan sama siswa. Setelah sapaan, ada ucapan syukur, ucapan terima kasih, dan tujuan pidato. Kemudian, isi. Nah, di isi ini memaparkan tentang permasalahan atau materi yang akan disampaikan. Dalam permasalahan ini diuraikan secara rinci dalam isi pidato. Bagian yang terakhir adalah penutup. Penutup ini merupakan bagian akhir pidato yang berupa kesimpulan, ucapan terima kasih, permohonan maaf apabila ada kata-kata yang salah, dan salam penutup. Dalam pidato tertentu, penutup pidato tidak harus lengkap. Nah, ini adalah struktur pidato persuasif. Kita lanjutkan kembali dengan kaidah kebahasaan pidato persuasif. Kaidah kebahasaan pidato persuasif ini meliputi kalimat aktif dan kalimat persuasif. Pengertian kalimat aktif. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan sesuatu. Ciri-cirinya, subjek kalimat melakukan tindakan langsung terhadap objeknya. Predikatnya selalu diawali dengan imbuhan me atau ber. Jenis kalimat aktif ini ada kalimat aktif transitif, kalimat aktif intransitif. Kalimat aktif transitif adalah kalimat yang predikatnya dikenai tindakan. Sedangkan kalimat aktif intransitif adalah predikat tidak memerlukan objek. Nah, kalimat aktif transitif ini biasanya ditandai dengan awalan me. Contohnya, ibu membeli sayur. Sedangkan kalimat aktif intransitif itu adalah kalimat yang tidak memerlukan objek. Nah, ciri-cirinya bisa kita lihat kalau predikatnya itu dimulai dengan predikat yang berawalan ber. Contoh, dia berlari kencang. Kalimat persuasif adalah kalimat yang berisi ajakan dan bertujuan untuk memengaruhi pembaca
atau pendengar untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak penulis atau pembicara. Ciri-cirinya yang pertama, kalimat persuasif ini bersifat mengajak, menggunakan tanda seru, dan umumnya digunakan sebagai himbauan. Kalimat persuasi sering digunakan juga dalam promosi, himbauan, dan kalimat ajakan lainnya. Dan yang terakhir, kalimat persuasi ini biasanya ditandai dengan kata ajakan. Contohnya, ayo, marilah, hendaknya. Nah, seperti itulah dia pengertian kalimat persuasif dan ciri-cirinya. Jadi anak-anak, kamu perlu mempelajari lebih dalam lagi tentang topik yang sudah kita bahas hari ini. Dan kamu boleh mencatatnya kembali. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Tetap semangat.